mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Sebelum masuk ke materi video, kami akan berikan penjelasan sedikit soal seruan salam revolusi akhlak. Salam ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa negeri kita sedang tidak baik-baik saja, seperti dulu digaungkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kebohongan, korupsi, manipulasi, dan segala bentuk kezoliman masih terus berlangsung di negeri ini. Karena itu, seruan revolusi akhlak akan terus kita gaungkan sampai negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baiklah, kita masuk ke materi video. Dalam kisah kali ini kita akan mengangkat ironisnya seorang ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memuji yang terkesan meminta dukungan dari Presiden Jokowi untuk maju sebagai capres. Padahal Gerindra sendiri merupakan sebuah partai besar. Di parlemen posisinya signifikan, berada di posisi ketiga. Sehingga sebenarnya Prabowo tak perlu melakukan itu. Di sisi lain, Anies tampil makin menunjukkan taringnya dan kualitasnya, mengangkat isu-isu yang selama ini dianggap haram oleh para rezim penguasa, misalnya politik identitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita saksikan. Pada Sabtu 18 Maret 2023, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Merespon pertemuan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin memprediksi pertemuan serupa akan kembali digelar untuk kepentingan Jokowi mengetahui siapa capres PDIP yang akan diusung. Itu mungkin baru tahap permulaan. Ke depan bakal terjadi intensitas pertemuan Mega dengan Jokowi, menilik-nilik siapa yang akan dicapreskan oleh Megawati di PDIP. Puankah atau Ganjarkah? Kata Ujang kepada kantor berita politik Ermol Sabtu 18 Maret 2023. Menurutnya, jika Megawati mengusung Puan, maka Jokowi merasa belum aman setelah tergeser dari posisi presiden. Berbeda dengan Ganjar Pranowo, Jokowi akan merasa lebih aman nantinya. Karena kalau Puan sudah membuat pusing Jokowi, kalau Ganjar kan bisa membuat aman Jokowi. Kan itu yang lebih penting, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu. Atas dasar itu, pertemuan di Istana Negara tersebut memberikan sinyal Jokowi sedang berupaya melobi Megawati agar mengusung jagoannya di Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo. Ini sudah masuk tahun politik, ini sudah masuk tahap pencapresan dan pendaftaran capres di September tahun 2023 nanti. Maka, ya suka tidak suka bisa suka. Jokowi bisa saja melobi Megawati untuk bisa mengusung Ganjar, atau bisa juga mengusung siapa saja yang dikehendaki oleh Jokowi, kata Ujang. Sementara, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam menilai PDIP mustahil menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo untuk dijadikan capres pada Pilpres 2024 nanti. Mega akan berpikir beribu-ribu kali untuk menjatuhkan pilihan kepada Ganjar, meskipun beberapa lembaga survei mengunggulkannya, ujar akademisi Universitas Shahid Jakarta itu. Menurutnya, Megawati akan objektif saat mengusung capres berdasarkan kapasitas dan bukti konkret kinerja di lapangan. Kalau hanya di atas kertas, pasti Megawati tidak akan mempertaruhkan PDIP kepada capres yang asal-asalan, kata Saiful. Makanya, lanjut Saiful,
PDIP sebagai partai besar tidak mungkin memilih capres yang akan kalah atau tidak mampu menaikkan suara PDIP. Kalau itu terjadi, maka akan sangat merugikan PDIP untuk dapat bertarung pada pemilu-pemilu berikutnya. Saya kira Megawati tidak akan tertipu dalam melakukan seleksi kepemimpinan nasional. Mana yang polesan, mana yang sungguh-sungguh, semua pasti sudah ada dalam catatan Megawati, pungkas Saiful. Penilaian Saiful soal peran sentral Megawati dalam menentukan capres PDIP bukannya tanpa dasar. Dalam sejumlah kesempatan, Megawati menegaskan posisinya sebagai ketum yang berhak menentukan dan menjadikan kadernya sebagai pejabat baik di legislatif maupun eksekutif, termasuk jabatan presiden. Meski Jokowi menjabat presiden, namun di mata Megawati, Jokowi hanyalah petugas partai. Bagi mereka yang baru dari eksternal dan menjadi keluarga baru PDIP supaya tahu. Karena ketika saya jadikan Pak Jokowi presiden, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa. Mereka lupa, kata Megawati dalam deklarasi 6 calon gubernur dan wakil gubernur di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 7 Januari 2018 lalu. Ini adalah konstitusi partai, sampai tingkat presiden yang datang dari kami itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat, itu adalah kongres partai kami, institusi tertinggi partai kami, tegas Megawati. Ironisnya, Ketua Umum Partai Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru terkesan meminta dukungan dari Jokowi untuk maju sebagai Capres 2024. Meskipun Jokowi sendiri yang hanya petugas partai sedang khawatir dengan nasibnya jika Ganjar tak direstui Megawati sebagai Capres nanti. Apalagi diketahui Gerindra salah satu partai besar yang menduduki posisi ketiga setelah PDIP dan Golkar untuk jumlah kursi di DPR RI. Semestinya Prabowo percaya diri untuk maju memimpin bangsa. Nyatanya, kini Prabowo terkesan tidak percaya diri dengan memuji dan menjadikan Jokowi sebagai guru politiknya. Saya saksi, saya melihat komitmen Pak Jokowi untuk rakyat luar biasa. Beliau berpikirnya selalu untuk rakyat. Saya tuh akhirnya harus mengakui dalam hal memimpin negara, saya harus belajar dari Pak Jokowi, kata Prabowo saat menghadiri acara istiqosah dan doa bersama Rabitah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat 17 Maret 2023. Saya dulu tentara prajurit, saya mengerti bertempur, saya mengerti perang, tapi saya kalau urusan negara saya sekarang banyak belajar dari Pak Joko Widodo. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana, mungkin beliau mau didik saya tidak tahu, tapi kira-kira itu, lanjut Prabowo. Lantas, bagaimana dengan Anies Rashid Baswedan yang sudah mendapat dukungan dari 3 partai tergabung dalam koalisi perubahan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS? Anies tampaknya semakin percaya diri dan tampil menunjukkan kualitasnya sebagai baca pres yang layak menjadi pemenang pada Pilpres 2024 nanti. Dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis 16 Maret 2023. Anies secara terbuka dan berani mengungkap adanya gagasan dari seorang Menko yang ingin mengubah konstitusi. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci? Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung, kata Anies. Untuk itu, Anies mengajak seluruh elemen bangsa untuk melawan gagasan dianggap merusak demokrasi yang diamanatkan reformasi. Karena kalau tidak, maka semangat reformasi akan rusak, tegas Anies. Tak sampai di situ, Anies pun melontarkan isu politik identitas yang selama ini diharamkan oleh rezim berkuasa. Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Tak bisa dihindari. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan. Maka di situ ada identitas gender, ucap Anies dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai Nasdem di Hotel Shangri-La, Surabaya,
Jumat 17 Maret 2023 malam. Anies melanjutkan, politik identitas pun bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku. Menurutnya, pada situasi tersebut, pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku. Karenanya hal tersebut lumrah terjadi di pemilu. Anies mencontohkan pada Pilkada DKI 2017 lalu, persaingan antara pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku maupun agama, jelasnya. Namun, Anies mengingatkan pentingnya kedewasaan bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu. Setelah pemilu selesai, harus ada titik temu antara kubu yang kalah dan yang menang. Anies bahkan tak masalah jika ada yang tidak suka kepadanya. Meski dirinya dibenci karena identitas yang berbeda, tapi ia tetap akan mengajak orang-orang kompeten di bidangnya membangun bangsa dan negara ini. Sebagai sosok religius, Anies tak lupa memohon doa restu kepada para ulama, kiai, dan habaib untuk maju di Pilpres 2024. Kami secara khusus memohon doa restu kepada beliau, para ulama, kiai, dan habaib untuk mengemban amanah untuk menjadi calon presiden. Dengan doa dan gelora semangat masyarakat Madura, saya yakin akan menggema di seluruh Indonesia, kata Anies saat bertandang ke Sampang, Madura, Sabtu 18 Maret 2023. Sebuah kehormatan besar bagi saya disambut para kiai, ulama, dan habaib dan antusiasme masyarakat Madura yang luar biasa meskipun di tengah guyuran hujan, ujar Anies. Sebelumnya, Anies nyekar di makam almarhum Kiai Haji Alawi Muhammad, sesepuh pesantren At-Taroki, Sampang. Anies lalu melanjutkan pertemuan dengan sejumlah ulama dan simpatisan di lapangan pesantren. Ulama Madura yang hadir dalam acara itu diantaranya Kiai Haji Abdullah Khon Tobrini dari Bangkalan, Kiai Haji Yahya Amiduddin dan Kiai Haji Abdul Milik dari Sampang, Kiai Haji Alil Karar dari Pamekasan, serta Kiai Haji Jurjis Muzammil dari Sumeneb. Kiai Haji Faruk Alawi yang mewakili sejumlah ulama yang hadir menaruh harapan besar agar Anies Baswedan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Kami menginginkan pemimpin negeri yang cerdas dan berani, yang mampu memberikan perubahan untuk Indonesia lebih baik, kata Kiai Haji Faruk Alawi. Kini, publik bisa menilai sendiri siapa calon pemimpin yang amanah mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.